dia dekat besar Al-Azhar. Baik, Anda masih bersama kami di Televisi Republik Indonesia, masih di Fokus Terkini, membahas terkait dengan makna dari kunjungan Sri Paus, tentunya di malam hari ini masih bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan langsung tanyakan ke Pak Kiai. Pak Kiai, ini yang di Gelora Bung Karno begitu. Ada sorotan terkait dengan menggantikan azan dengan running text begitu. Apa yang kemudian Anda bisa terangkan kepada publik begitu terkait hal ini, Pak Kiai? Ya, jadi begini, bahwa azan itu dalam konteks ajaran dalam agama Islam itu adalah sebuah ajakan untuk sholat. Ya. Selain ajakan untuk sholat adalah syiar agama Islam. Nah, dalam konteks ini ulama-ulama sepakat bahwa ittafaqal fuqaha ala anal adzan min khosaisil Islam wa sya'airih. Bahwa adzan itu adalah dari kekhususan, memang adanya cuma ada di Islam. Dan menjadi syiar. Lah, dalam konteks hukum itu berbeda. Ada yang punya pendapat berbeda. Ada yang menyebutnya bahwa azan itu fardu kifayah. Ada yang menyebutnya adalah sunnah mu'akkad. Nah, tapi fardu kifayah atau sunnah mu'akkad ini dalam konteks asalnya dilakukan ketika mau sholat di masjid atau di musola. Bagaimana dengan tayangan televisi, Pak Kiai? Ketika ada di masjid dan di musola, itulah intinya di situ. Maka kalau ada orang satu masjid sudah ada orang azan satu, fardu kifayahnya sudah cukup, sudah gugur, sudah sah gitu. Yang lain tidak kena dosa. Nah, ketika azan itu adanya adalah kopi atau rekaman yang ada di televisi, maka sesungguhnya itu tidak mengganggu dalam hukum syar'inya. Karena dalam hukum syar'inya adalah tadi di musola, di masjid, terdekat satu orang yang azan cukup. Tapi karena di Indonesia sudah terbiasa di setiap di televisi ada semuanya, maka menjadi kayak gini. Al-adah hiya fikrah wa du'ahan nas fi dhihnih wa kararoha aktsar mimmarah. Itu karena menjadi culture, sudah budaya, itu seolah-olah kalau tidak ada itu ada sesuatu yang hilang. Itu doang karena sudah menjadi kebiasaan. Namun hukumnya adalah sesungguhnya yang fardu kifayah itu yang di masjid, di musola pada dasarnya. Ketika di televisi, misalnya kok di situ hanya untuk menunjukkan waktu sholat lah intinya kan. Ini kan untuk menunjukkan waktu sholat atau dan untuk menunjukkan syiar. Dan waktu sholat Jakarta. Ya, dalam konteks yang semacam ini, kita itu sesungguhnya ya hal yang biasa. Hal yang biasa, misalnya tidak ada di televisi pun, ya dalam hukum asalnya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya azan adalah di masjid, di musola untuk mengajak sholat. Maka saya harapkanlah jangan dipersoalkan hal ini, khususnya umat Islam. Mari kita bersama-sama, karena tanpa ada azan di TV, sesungguhnya kita kan sudah melakukan sholat ada di masjid. Tapi pandangan saya mungkin ada yang belum bisa menerima ini, tapi hukum asalnya demikian. Bahwa secara syar'inya adalah untuk ngajak sholat fardu kifayah atau sunnah mu'akkadah itu adanya di masjid atau di musola. Itu intinya. Kalau di setel itu kan direkam dulu. Itu bahkan itu tidak sunnah untuk jawab adanya. Yang sunnah itu ketika ada di masjid-masjid atau musola masing-masing yang langsung ya Pak Kiai ya. Baik, yang sudah hadir malam hari ini tentunya kita akan sapa Romo Frans Magnis Suseno yang sudah hadir. Terima kasih Romo sudah hadir malam hari ini, kami persilakan. Luar biasa. Sehat selalu Romo. Sudah Puji Tuhan masih hidup. Puji Tuhan tentunya sudah hadir di malam hari ini.
Romo Magnis, ini yang kemudian menjadi hal yang tentunya ditunggu-tunggu oleh publik adalah terkait penjelasan sebetulnya Romo, apa makna dari perjalanan apostolik seorang paus? Mungkin ini juga tadi tidak hanya kunjungan kenegaraan, tapi kunjungan apostolik ini yang kemudian publik ingin tahu begitu, Romo Magnis. Saya kira pertama Paus Fransiskus suka mengunjungi umat Katolik, tentu saja. Itu yang paling pertama. Umat Katolik juga yang dilihat dari Roma jauh. Dan misalnya ya pernah ke Mongolia, yang Katoliknya hanya sedikit itu. Sekarang di Indonesia, Papua New Guinea, Timor Leste, Singapura. Padahal tetangga kita Filipina yang justru Katoliknya lebih banyak justru memilih Indonesia, Singapura, Papua begitu ya. Lalu mungkin Indonesia bagi beliau juga menarik. Kan beliau itu sejauh saya lihat dia punya beberapa hal yang penting. Yang satu yang saya lihat sebetulnya perdamaian. Perdamaian dalam arti sungguh-sungguh di mana ada perang. Di situ perang harus berhenti. Perang di dunia ini sekarang situasinya gawat. Kita di Indonesia beruntung justru tidak ada perang Indonesia. Nah, Indonesia bagi Paus juga menarik. Apalagi beliau itu meneruskan yang sebetulnya sudah dimulai lebih dulu. Hubungan dengan agama-agama lain terutama dengan agama Islam. Bahwa saya sendiri merasa agak terharu bahwa seorang paus, pimpinan gereja Katolik bisa menjadi sahabat pribadi dari Imam Al-Azhar Ahmad Al-Taib. Dan mereka lalu juga membuat suatu salam bersama supaya berdamai. Itu kan penting di Indonesia, dia bisa mengalaminya. Indonesia itu negara yang dari macam-macam sudut menarik. Di Indonesia juga selalu masih ada kasus-kasus intoleransi. Menurut saya ini akan ada terus karena manusia itu suka intoleran. Jadi itu tidak hanya di Indonesia, tapi sebetulnya hubungan antara kami Katolik dengan agama-agama lain, terutama dengan agama Islam, 87% masyarakat sekarang betul-betul baik. Menurut saya itu mungkin sejak 50 tahun terus membaik, kami bisa bicara bersama-sama, saling menghargai, tidak saling takut. Nah, Fransiskus mau melihat hal seperti itu, mungkin juga mau sedikit memberi dukungan ke arah itu. Jadi itu bagi dia saya kira penting. Saya sendiri senang melihat betapa baik Fransiskus diterima di sini oleh semua itu. Dan cerminan ya selama 2 hari ini penerimaan sangat luar biasa, tidak hanya rahmat atau berkah bagi umat Katolik, tapi juga seluruh rakyat Indonesia begitu ya, Romo. Lalu ada lain lagi tentu yang terungkap dalam ensiklik Laudato Si, perhatian pada lingkungan hidup. Di mana dia melihat sesuatu yang bagi dia dekat, yaitu bahwa kalau lingkungan hidup rusak, itu tidak semua sama menderita. Yang menderita itu orang kecil, orang miskin. Fransiskus pernah mengatakan pada gereja, saya anggap penting juga, gereja Katolik harus menjadi gereja orang miskin. Bukan kami semua harus menjadi miskin, tetapi orang miskin merasa betul-betul termasuk anggotanya dan sebagainya. Sama dengan dia mengatakan gereja itu harus seperti rumah sakit di tengah pertempuran. Jadi tidak terlalu bersih, kena darah, kena nanah dan sebagainya. Dan para gembala-gembala harus berbau seperti tumbannya itu. Jadi itu berarti supaya dekat. Nah, apakah itu sudah terjadi di gereja-gereja di Indonesia, Romo?
Apa yang diharapkan oleh saya kira itu masih jauh kurang. Masih jauh? Jauh, masih jauh kurang. Maka baik Paus itu datang itu. Untuk mengingatkan itu. Untuk mengingatkan itu kembali. Begitu ya. Dan dia orang-orang yang sangat enak ya. Sangat enak. Saya tadi ketemu dengan Paus bersama Romo-Romo Yesus. Bersama ya suasana enak. Tidak membicarakan masalah besar. Ingin dengar yang kami tanyakan. Ya, saya gembira itu. Baik, oke. Romo menambahkan, termasuk apa yang tadi sudah disampaikan Pak Kiai terkait dengan penggantian tayangan azan menuju ke... Jadi gini loh, kalau saya lihat, Paus itu kan respect ya terhadap keyakinan agama lain dan dia menghormati. Sehingga kalau Paus dengar itu pasti dia marah juga. Karena bagi dia, itu keyakinan itu sesuatu yang menjadi ekspresi orang beriman. Dan dia tidak pernah melarang itu. Jadi ya kalau harusnya bijak lah. Karena gini loh, jangan sampai ini dikapitalisasi oleh orang provokator yang akhirnya menjadi jelek gitu hubungan. Kan yang dikatakan Romanis bagaimana hubungan antara Kristen dan Katolik dengan umat Muslim. Itu luar biasa loh, itu jasanya Gus Dur saya ingat. 96 itu kasus itu Bondo. Romo Magris masih ingat. Gus Dur itu membuat forum persaudaraan sejati. Kecurigaan itu hilang. Jadi saya masih ingat Gus Dur itu dari San Agio waktu konferensi di Vatikan datang waktu itu dengan Pak Juan Effendi dan salah satu parere ya dari Prancis. Itu Gus Dur bayangin dari Vatikan langsung ke Surabaya langsung ke Situbondo untuk mengatakan sudah yuk kita menyelesaikan ini dan Gus Dur turun tangan. Dia temui kiai-kiai sehingga Gus Dur dengan cara yang mesti kita nggak paham, katanya Gus Dur gini waktu Pak Ismoyo almarhum Pak Wismo Hadi mengatakan kalau saya jelasin teologi Kristen itu susah. Maka Gus Dur menjelaskan pada kiai dan Rumah Iwik antara gereja itu masjid. Kenapa Gus? Ya karena tiap minggu filmnya berbeda-beda. Sedangkan masjid itu pasar. Luar biasa akhirnya Kiai Soper kalau itu dibangun. Padahal waktu itu ada 27 gereja yang ada di sekitar jalan raya itu Kiai tanpa izin. Selesai. Itu loh bagaimana dialog antar agama itu dengan cara Gus Dur menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, respect, nggak ada halangan. Lah sejak saat itu hubungan kita cair. Romo Magnis juga menulis itu bagaimana relasi hubungan itu, ketegangan itu hilang. Lah Paus Fransiskus menurut saya memberikan konfirmasi itu. Betapa Indonesia itu menjadi role model. Ada kasus-kasus kasus kesulitan pendidikan rumah ibadat, kasus interor, tapi ada perkembangan dialog. Lah ini yang menurut saya menggembirakan. Lah apa yang dikatakan Romo Magnis betul, Gereja Katolik Indonesia mungkin perlu pertobatan, karena perhatian Paus itu kepada mereka yang miskin yang papa, itu kan sila kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial ini yang masalah, sehingga Buya Sapi'i selalu mengatakan dalam rapat di BPIP, yang panti yang paling sila kelima itu yang paling sial kata saya. Karena selalu sila kelima itu tidak pernah katanya dia menjadi perhatian pengambil kebijakan. Jadi sila yang paling sial katanya Buya Sapi'i sila kelima. Lah hari ini kan juga ya pentingnya keadilan sosial. Lah keadilan sosial itu yang dikatakan Mbak Lisa betul. Persoalannya adalah keberpihakan pada yang miskin itu kebijakan. Lah persen kebijakan itu termasuk bagaimana pengolahan sumber daya alam, ekosistem. Itu berpihak nggak kepada mereka yang miskin. Tapi dalam banyak kasus, eksploitasi sumber daya alam itu tidak berpihak pada orang miskin. Korbannya itu orang miskin. Lah ini yang perlu kita refleksikan bersama ya. Tapi gereja juga harus bertobat. Sehingga gereja itu melayani di ruang-ruang yang kotor. Bukan di ruang-ruang yang dikatakan romanis, itu ruang-ruang yang suci, yang sakral. Kalau Gus Dur selalu mengatakan, menarik ya Gus Dur, karena saya mengikuti Gus Dur itu, Gus Dur mengatakan justru agama itu harus mau menyapa mereka yang terpinggirkan. Menyapa mereka yang terpinggirkan. Itu betul loh Gus Dur itu. Saya itu pernah diajak Gus Dur. Ada orang kecil, yaitu orang yang bekerja buruh migran di Arab Saudi. Gus Dur ketemu di bandara. Dia diundang manten. Lurah aja nggak tahu tempatnya. Dari Gus Dur turun dari Surabaya mau ada pertemuan, saya ngawal. Kemudian ke Lamongan. Itu desanya kecil.
hanya untuk menghadiri perkawinan itu. Saya tanya, Gus, kenal? Boten, baru kenal. Tapi dia begitu respect karena yang dia mau nikah ini, minta Gus Dur hadir, datang. Baik. Begitu luar biasa. Ya itu loh, pemimpin. Jadi ya Paus kan melakukan yang sama, Romo Magnis tahu. Di Argentina, Paus juga begitu. Jadi spirit dia memang berpihak pada orang miskin karena wajah kemiskinan itu adalah wajah Tuhan. Jadi kalau kita menyintai mereka yang kecil dan lemah, di situ hadirnya Tuhan. Lah ini sebuah refleksi ya, juga tamparan bagi Gereja Katolik tentang auction of the poor, berpihak pada mereka yang kecil dan lemah. Refleksi, tamparan keras bagi kita semua, termasuk juga gereja juga kembali mengingatkan juga begitu dengan kehadiran dari Paus. Saya yakin Romo Beni juga ikatan persahabatan dengan Gus Dur yang sangat kuat sehingga pada akhirnya meneteskan air mata ketika tadi bercerita terkait dengan kedekatannya beliau begitu. Ya, bersamakan Muslim, bersamakan Muslim kita waktu itu. Artinya ini banyak hal yang kemudian yang sangat emosional untuk kemudian diceritakan oleh Romo Beni salah satunya. Nanti kita akan kembali, termasuk saya akan konfirmasi ke Pak Egi dan juga Mbak Alisa terkait dengan apa yang kemudian harus kita maknai dan menjadi refleksi kita bersama dengan kehadiran Sri Paus pada beberapa hari ke depan ini. Usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami.